Ini shape attacking dari Barcelona 2-3-5. Di sektor tengah terlihat jelas ada Rafinha, Casado, dan Bernal. Di sisi lain, Valencia pun saat tanpa menguasai bola sangat compact defense, menyulitkan akhirnya Barca untuk mensirkulasikan bola. Improvement dilakukan oleh Hansi Flick. Ferran Torres di atas kertas bermain di sisi kelebaran sebelah kiri. Ia masuk ke dalam. Casado sebagai holding, Bernal membentuk Salida La Volviana bersama dua center back dari Barca, ada Kubarsi dan Inigo. Tujuannya jelas, untuk menciptakan yang namanya superioritas atau unggul orang. Dan lewat gerakan Ferran Torres yang berupaya beberapa kali mengikat pemain belakang Valencia, akhirnya memunculkan space untuk Balde melakukan yang namanya early crossing ke posisi Lamine Yamal. Endingnya Barca mampu menciptakan gol lewat Lewandowski. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Valencia dengan skor akhir 1-2. Terlebih dahulu Valencia ciptakan gol di menit 44 lewat Hugo Duro dan Barca samakan kedudukan di menit 45 plus perpanjangan waktu 5 menit. Dan gol kedua Barca dicetak Lewandowski lewat titik putih penalti di menit 49. Ya, sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Valencia dari sisi defensif itu sangat amat luar biasa. Simple instruksi yang dilakukan oleh Ruben Baraja. Nah, itu terkonfirmasi lewat match yang menampilkan instruksi dari Ruben Baraja. Ini dia. Estamos bien, estamos en el partido, tres cositas sin balón, ¿vale? Nah, di posisi ini Ruben Baraja memberikan bagaimana taktik untuk mengantisipasi attacking yang dilakukan Barca. Vale, importante, Jesús, saltar fuera, cuando te vayas de espalda, para recibir a pie, con Nah, cara itu berhasil menyulitkan Barca untuk memainkan bola 1-2 sentuhan, kemudian mencoba memanfaatkan koridor half space. Apa instruksinya? Yang pertama, sederhana teman-teman, bermain dengan compact defense. Prinsip compact defense itu bagaimana? Rapat, padu, padat. Ketika tanpa bola, Valencia gunakan shape 4-4-2. Dan itu berhasil. Ketika rapat padu padat tercipta, sulit Barca untuk bermain di sektor tengah. Alirkan bola lewat Casado, kemudian Bernal ataupun Rafinha. Ya, kita pun mengerti teman-teman bagaimana usia yang dimiliki oleh Bernal ataupun Casado. Butuh pengalaman lebih untuk bisa membongkar compact defense yang dimiliki oleh Valencia dalam momen ini. Selain kita bicara compact defense, mereka pun mencoba menerapkan permainan fisik. Di saat Barca coba bermain sirkulasi bola di sektor tengah, di situ pemain Valencia pun nggak segan-segan untuk melakukan kontak ataupun pressing yang sangat amat agresif. Kemudian yang kedua, ketika Valencia membentuk struktur defensif 4-4-2, mereka pun berlari secara lateral. Seperti ini dia. Kalau misalnya aliran bola di posisi sebelah kiri, mereka defensifnya kayak gini. Atau sebaliknya lagi, ketika Balde mendapatkan bola dari Barcelona, lari mereka itu strukturnya lateral seperti ini, biar lebih mudah menutup ruang-ruang yang dimiliki oleh Barcelona. Dan yang ketiga, pemain sayap yang dimiliki oleh Valencia, misalnya dalam pertandingan ini sayap kanan ada Rafa Mir, sayap kiri ada Lopez nomor 16, diinstruksikan oleh Ruben Baraja untuk tidak suka terpancing dari sikap permainan kelebaran yang coba diokupansi oleh pemain-pemain Barcelona. Nah, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya biar tidak muncul tadi ruang di koridor half space yang bisa dimanfaatkan misalnya oleh Ferran Torres yang dia masuk ke dalam, atau Casado atau Rafinha. Nah, boleh menekan sayap yang dilakukan oleh Barcelona jika hal tersebut atau bola tersebut sudah akan mau keluar nih. Jadi itu instruksi yang sangat amat akhirnya bisa diimplementasikan dengan baik ya oleh pemain Valencia, meskipun harus berujung kekalahan. Ya, kekalahan dari Valencia ini pun jika kita lihat dari berbagai peluang yang mereka dapatkan sangat amat disayangkan kalau kita bicara penonton sepak bola ya teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak sekali peluang-peluang yang mereka dapat lewat crossing yang sangat amat gila,
pun ini yang terpenting. Dikala Ter Stegen ada melakukan blunder, ya untungnya defensif dari Barcelona pun bisa mengantisipasi. Defensif Barcelona jika kita compare dengan apa yang dilakukan oleh Valencia, teman-teman, bolong-bolong juga, nggak istimewa. Ya, yang menguntungkan tadi bagaimana Barcelona di momen kritis, di momen penentu seperti gol Lewandowski pertama, ya itu tentu membalikkan moral yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, di pertandingan ini Hansi Flick dari struktural dari permainan di atas kertas mereka gunakan pola 1-4-2-3-1. 1-4-2-3-1 yang mereka terapkan ini pun tentu tidak banyak memberikan tekanan cukup agresif ya dari pertahanan yang dimiliki oleh Valencia, khususnya dari sisi kreativitas. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Valencia gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Hansi Flick bersama Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1. Oke, 1-4-2-3-1 Barca ini pun ketika mereka melakukan attacking akan berubah menjadi 2-3-5. Casado yang mendampingi Bernal di atas kertas akan naik ke depan. Oke, Rafinha berada di posisi ini. Yamal menjaga sisi kelebaran, Ferran menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Bentuk struktur attacking Barcelona ya akan menjadi 2-3-5. Koundé, Balde. Ada 3 pemain, kemudian 2 pemain di belakang. Valencia menerapkan yang namanya mid press. Nah, sesekali juga ketika ada momentum mereka melakukan yang high press, tinggi pressing mereka. Nah, secara struktural jelas bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Valencia. Garis pertahanannya cukup tinggi, teman-teman. Nah, di sini tujuannya jelas ya, bagaimana menyempitkan Barcelona untuk bermain di sektor tengah, diimbangi dengan compact defense yang dilakukan oleh pemain-pemain Valencia. Nah, ketika compact defense yang dilakukan oleh pemain Valencia, teman-teman, akhirnya menyulitkan nih Barcelona mensirkulasikan bola dari bawah ke sektor tengah, sentral. Akhirnya sering Barca mencoba membangun serangan itu dari posisi Balde ataupun posisi Koundé. Koundé pun tidak begitu agresif ya dari sisi penekanan. Untungnya Lamine Yamal yang membantu agresivitas dari Koundé. Lamine Yamal dari sisi kreativitas, dari sisi create chance ataupun skillnya tinggi ya di pertandingan ini, teman-teman ya, walaupun belum sesuai yang kita harapkan, teman-teman. Nah, tadi bagaimana defensif yang dimiliki oleh Valencia lateral ketika Balde dapat bola di sini, Rafa Mir, teman-teman, langsung secara compact defense bergerak seiringan, berirama, teman-teman. Dan apa akhirnya Barcelona pun sulit untuk tetap bermain dari sentral karena di sini terus ditutupi oleh pemain-pemain Valencia. Dan improvement dilakukan oleh pelatih Barcelona. Bernal membentuk Salida La Volviana. Ini taktik yang dipopulerkan Barcelona atau Pep saat itu, teman-teman, di Barcelona sudah tidak asing lagi, teman-teman. Casado akan turun ke bawah, kemudian Ferran akan naik. Tujuannya tetap ya, teman-teman, yaitu ingin menciptakan yang namanya unggul orang, unggul di belakang seperti ini. Almeida, Duro 3 versus 2, harapannya aliran untuk ke depan itu lebih mudah, dan di sektor tengah pun Barca tetap unggul orang. Oke, ada Casado, Rafinha, Ferran. Nah, di sisi lain dengan Ferran cenderung lebih bermain masuk ke dalam, ia pun mencoba ya menarik, menghilangkan fokus dari 4 pemain belakang Valencia, khususnya Korea nomor 12 ini, dan konsekuensinya dapatlah ruang bagi Balde. Nah, memang kita harus mengakui Ferran, teman-teman, di pertandingan ini dengan gerakan masuk ke dalamnya ya tujuannya itu, tetapi ketika dia mendapatkan bola, ketika perannya diharapkan untuk lebih, itu tidak ditemukan di pertandingan ini. Sentuhannya sedikit, sisi dari sebelah kiri ataupun kedalaman sebelah kiri yang didapatkan oleh Barcelona pun tidak istimewa. Cenderung Rafinha, meskipun dia pun tidak aku pikir lebih bertenaga dan didukung oleh Lamine Yamal. Nah, Balde yang diharapkan nih di saat Ferran Torres tidak perform, dia sering naik. Nah, counter yang dimiliki oleh Valencia pun tidak begitu oke ya dari sisi Rafa Mir nomor 11, teman-teman, dan harusnya itu bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena posisi Balde sering attacking, naik ke depan, teman-teman, boncos kan di area
sebelah kiri Barca. Di situ harusnya lewat transisi, lewat turnover bisa dimanfaatkan teman-teman. Ya, kita pun mengerti bagaimana instruksi defensif yang sudah diberikan oleh Ruben Baraja kepada Rafa Mir untuk fokus menjaga sisi kedalaman ketika defensif, dan efeknya ya dia akan lambat naik ke depan teman-teman. Hal tersebut tentunya sangat amat disayangkan. Nah, di posisi sebelah kiri dari Valencia yang ditempati Lopez ini setidaknya memberikan efek tekanan yang oke untuk bisa memberikan nilai terhadap attacking yang dilakukan bagi Valencia. Dan gol pertama dari Valencia itu kan berasal dari daerah kanan permainan Barca atau kiri permainan dari Valencia. Di situ juga bisa kita katakan bagaimana defensif Barcelona yang tidak oke. Kenapa? Di situ pemain tengah Barca fokus ke tengah. Nah, ada alternatif untuk bisa membantu Koundé menciptakan yang namanya 2 versus 1, menutup jalur crossing yang dilakukan oleh pemain Valencia. Tetapi fokus itu mencoba masuk ke daerah 4 pemain bertahan dari Barcelona yang juga sudah nih mencoba mengantisipasi gerakan-gerakan ETK yang dilakukan oleh Valencia. Nah, 2 pemain tengah Bernal, Casado dibantu oleh pemain belakang malah tidak berhasil juga untuk bisa memutus serangan yang dilakukan oleh Valencia. Bola itu susah diletak di antara 2 pemain, Balde dengan pemain Barcelona di sisi belakang teman-teman. Nah, harusnya kan kita memutus nih langsung crossing yang dilakukan, membantu lah ya. Secara strukturalnya kan kita harus menciptakan unggul orang juga bertahan. Nah, itu keceplosan dilakukan oleh Barcelona dan bisa dimanfaatkan bagi Valencia teman-teman. Nah, di babak kedua ya lebih membaik lah ya permainan Barcelona, dimasukkan Pedri, kemudian beberapa pergantian pemain dilakukan oleh Barcelona, dan ya Pedri pun ya, karena kebanyakan cedera dan tentu butuh yang namanya recovery terhadap improvement yang namanya sebuah permainan, ya setidaknya dia memberikan sedikit warna, tetapi next match harus bisa lebih baik lagi dan Barcelona lebih oke, dan itu bisa lebih menyulitkan Valencia. Controlling Barcelona pun lebih oke teman-teman. Ya setidaknya bisa ciptakan 3-4 gol sih Barcelona di match ini. Ya selesai pertandingan ya banyak lah ya yang melihat bagaimana kedalaman dari Barcelona. Aku jujur saat melawan Valencia ini banyak pemain muda dimainkan, ya sorotan tentunya, tetapi bagi Hansi Flick itu bukan menjadi persoalan karena dia sangat bersyukur bisa memiliki pemain-pemain usia muda, kedalaman tadi ya, ketebalan tadi. Nah, dalam konteks ini pun ya Hansi Flick tentu melakukan yang namanya akselerasi level permainan seperti Casado, seperti Bernal dan pemain-pemain muda Barcelona lainnya teman-teman. Di saat ekspektasi tinggi tentunya terhadap Barcelona, di saat semua pendukung Barcelona ingin pemain-pemainnya itu istimewa, ya tentu pemain-pemain muda itu bagi Hansi Flick harus dikeluarkan secepat mungkin potensinya. Nah, itulah dia yang kita beri istilah akselerasi, kecepatan untuk bisa mencapai level padahal levelnya belum berada di posisi puncak. Nah, bagaimana cara Hansi Flick melakukan ya salah satunya menghadapi lawan-lawan yang superior, pemain-pemain muda diberi kesempatan. Nah, itulah dia resiko tinggi tadi dengan memainkan pemain muda, resiko tingginya ya on form itu naik turun. Nah, kan di pertandingan ini Barcelona pun naik turun teman-teman. Itu diakui oleh Rafinha. Oke di satu momen, menurun di momen lainnya. Dan ini pun berhadiah tinggi nantinya ke Barcelona misalnya dia berhasil Hansi Flick. Apa hadiahnya? Ya, pemain-pemain muda ini menonjol permainannya. Nah, sekarang ini kan kebijakan suka tidak suka teman-teman, terlepas dari transfer yang dilakukan oleh Barcelona manajemennya, Hansi Flick pun diminta nih untuk memutar otak bagaimana memanfaatkan keajaiban datang dari Akademi La Masia. Ya tentu masih banyak PR bagi Hansi Flick teman-teman, tetapi ini modal sangat amat penting untuk di laga pertama. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.